sangat berdampak. Sangat berdampak pada si anak. Jadi saya katakan sama mamanya, Ma, tolong jangan stop. Kalau terapi itu seharusnya berkelanjutan. Jadi saya tidak menerima laporannya lagi. Saya mau mama yang indikan dia sama-sama kita. Ya, jadi mamanya mendengar apa yang kita sampaikan. Kami pun saling bertukar pikiran, saling komunikasi sama terapinya. Dan sekarang anak itu ya tidak seperti dulu lagi. Nilainya dan kalau diikutkan cerdas cermat, bisa kok, berhasil kok dia. Bisa. Tantrumnya itu tidak seperti ya sudah kayak dibilang sudah 75% ke arah normal loh. 75% ke arah normal. Jadi saya rasa ya mungkin dulunya itu tidak kalau tidak cepat ditangani bisa jadi dia gagal. Tapi ini karena kita ada komunikasi antara ketiga belah pihak jadinya ya, antara orang tua dan guru terapi, ya sekarang keberhasilan anak itu sudah berdampak. Jadi itu masukan dari saya. Semoga ibu di sekolah walaupun tidak ada guru pendamping, komunikasi dengan orang tua, sampaikan supaya anak terapi. Karena semakin dewasa, semakin besar itu agak sulit nanti terapinya. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Masya Allah, keren Bu, bagus. Luar biasa, Ya, itu banyak yang ngirim Masya Allah. lope-lope itu Bu di Ya, layar ya, tadi. bagus Oh, banget Iya, Ibu masih lope-lope nambahin Bu Bu. Reni luar biasa. Bu Reni kalau boleh tahu ini berapa lama Bu Reni prosesnya Kenapa? sampai dia stabil? Sampai dia stabil itu sudah ada 4 tahun lah ini Bu, jalan 5 tahun. Berarti sekarang udah kelas berapa siswanya nih Bu? Ini kelas 5. Berarti dari kelas 1 sudah Ibu tangani ya? Ya, kelas 1. Kelas 1. Dan sekarang dia ya kelas 5 ini sudah mulai, kan kami ada cerdas cermat gitu ya, kami ikutkan. Ternyata Bu, di antara temannya itu dia tidak apa gitu ya, tidak ketinggalan, bisa dapat ini urutan ketiga gitu ya. Tapi kita merasa berhasil gitu ya, karena dia bisa mengkondisikan keadaan dia itu loh, emosinya itu. Walau sekarang kalau dia menerima kekalahan, dia enjoy aja. Tidak seperti dulu lagi pukul meja, nggak seperti itu lagi. Jadi sudah bisa pengendalian menerima ya, emosinya Masya sudah Allah. terkontrol ya Bu ya, bisa Iya, manajemen emosinya. sudah terkontrol. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Ibu Reni dan Rahmawati. Ibu Rahmawati Ganbate, semangat penuh. Nanti Semangat, kalau dapat Ibu, misalkan di tetap, kelasnya ada siswa istimewa, mudah-mudahan bisa diterapkan pelan-pelan ya Bu. Iya. Ini tadi Bu Nurmaini kayaknya angkat tangan ya. Salah tekan Bu. Ya, saya Bu. Sudah dijawab semua pertanyaan saya dari Ibu Reni Bu. Iya tadi saya Bu. segan, Bu Nurmaini ini nunggu agak lama gitu. Mudah-mudahan diberi kesabaran, rupanya enggak. Soalnya masalah keren, saya Bu Reni. hampir sama dengan Bu Reni Bu. Jadi sudah terjawab semuanya. Oh begitu. Kak, Baik, Bu baik. Leni mau zoom Kak. Bu Sarah mau Iya Bu nambah. Sarah. Ya, makasih Bu. Suaranya. Terima kasih. Yang ingin saya kasih masukan untuk Ibu Rahmawati, tadi Ibu ada bilang bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu seperti menjadi tanggung jawab di guru masing-masing. Kalau gurunya tidak bercerita kepada temannya, maka temannya tidak akan mengetahui. Setiap sekolah pasti punya anak-anak seperti itu. Kalau di sekolah kami, Bu, kami selalu menceritakan bahwa di kelas 1 ada si A, di kelas 2 ada si B, sehingga walaupun guru itu tidak masuk, dia mengenal anak itu. Oh, anak ini penanganannya begini, oh anak itu penanganannya begitu. Jadi kita bisa mulai dengan kita selalu menyapa dia, walaupun bukan anak murid kita, walaupun bukan kita wali kelasnya. Jadi dia diterima oleh semua guru. Dan yang pengalaman Ibu Bu Rima ya tadi ya, Ibu Reni, itu saya bersyukur sekali ketika sekolah, orang tua, dan pihak kesehatan bekerja sama. Ya. Jadi anak Ibu itu sekarang berhasil gitu ya Bu. Karena saya mengalami sendiri, ketika orang tua menarik diri, maka yang terjadi adalah kegagalan. Ya. Saya pernah punya murid sama seperti Ibu. Menurut saya, dia punya kegagalan mengendalikan emosi. Tapi orang tuanya percaya bahwa dia diikuti oleh makhluk gaib.
Tapi saya selalu katakan tidak, Bu. Tapi ibunya itu seperti bertentangan dengan saya. Saya sampai di titik saya yakin dengan keyakinan saya, ketika satu hari dia memaksakan temannya memakai pewarnanya dan temannya tidak mau, dia memaki-maki temannya, lalu saya menenangkan temannya dan mengatakan, kalau kita cepat selesai, kita akan bermain. Itu sebelum marah tuh Bu, dari buka sepatu dibuang. Lalu pas dia buka jilbabnya dia buang, saya bilang, cepat selesai yuk, kita mau main. Dia langsung ambil sepatunya, dia ambil jilbabnya, dia langsung menulis. Anaknya pintar seperti yang Ibu katakan. Semua dia tahu. Mau bahasa Inggris, matematika, semua dia bisa. Dan dia akhirnya tenang sendiri. Lalu dia bilang, Ibu, kalau saya siap, saya boleh ikut main. Boleh, saya bilang. Tapi ketika dia semakin lama di rumah itu tidak mengikuti seperti yang kita katakan, anaknya luar biasa Bu, sampai dia bawa cutter ke sekolah. Sampai waktu mau imunisasi, ketika saya bujuk dia mau lukai saya pakai pena. Akhirnya saya bilang, udahlah kalau nggak mau sama ibu, terserah. Akhirnya dia langsung dengan perawat laki-laki, kebetulan tetangga dia, dan dilukai memang Bu. Dilukai perawatnya, lalu perawatnya bilang kalau nggak mau disuntik panggil polisi. Akhirnya dia mau, dan kita kasih masukan, ayo ibu bawa anaknya terapi. Tapi dia bilang anak saya nggak gila. Ini nggak gila Bu, cuman dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya orang tuanya menghentikan pendidikannya sampai di kelas 4 SD. Waduh, sayangnya. Sayang Bu, itu kebetulan sekelas anak saya. Sekarang anak saya udah kelas 10. Jadi kalau ketemu dia tuh saya sedih. Karena dia mengantar adiknya ke sekolah dan masih salim gitu. Tapi dia udah nggak sekolah lagi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Sayang sekali ya Bu ya. Iya, ya Bu. Ya, Di penanganannya sini kurang. dapat disimpulkan bahwasanya untuk penerapan dan keberhasilan pendidikan inklusif, Bapak Ibu semuanya tidak bisa hanya satu pihak. Maka dari itu disebut dengan inklusif, jadi kita keberagaman. Di masyarakat diterima, di keluarga diterima, begitu, di sekolah diterima dengan banyak keberagaman. Jadi kita tidak mendiskriminasi, tidak mengeksklusifkannya. Jadi kalau tadi orang tuanya tidak mau menterapikan atau hanya menerima, berarti kan orang tuanya menerima anaknya ini memang berbeda, begitu. Jadi tidak mau mentreatmentnya bagaimana untuk peraturan-peraturan di masyarakat sosial. Jadi kalau orang pada umumnya berinteraksi tidak boleh emosi itu harus dikendalikan, tidak boleh merugikan orang lain, begitu ya Bapak Ibu. Iya, Bu Sri Ayuda, silakan hati-hati. Kita juga udah mau siap karena kan Bapak Ibu masuk jam ketiga ada lagi nih ya. Ada Bu IPS. Biar istirahat dulu. Saya segen pula ibu-ibu yang luar biasa hebat ini. Nanti di depan layar saja baterainya habis, nggak sempat minum. Ibu Sarah tadi udah sempat minum. Udah Bu. Ya jangan gara-gara kuliah nanti sakit pinggangnya ya ibu-ibu. Ibu ini, Ibu Reni, Ibu Leni. Menanggapi Ibu. Ibu Ramla. Oh iya, boleh Ibu Leni Fitriani. Silahkan Bu Leni. Sedikit sambil saya menanggapi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, mungkin ibu-ibu kita semua juga sudah banyak baca materi-materi yang sudah Ibu dosen sampaikan. Di situ tertulis bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan apapun kondisinya. Jadi dari perkataan tersebut bahwa kita tidak harus menerima apapun kondisi anak tersebut karena itu adalah hak mereka. Lalu bagaimana jika mereka masuk ke kelas sekolah kita dengan kita tadi mungkin ada yang Ibu yang menyampaikan dengan kekurangan kita yang belum mengetahui bagaimana cara penanganannya gitu kan. Jadi dari yang disampaikan Ibu tadi sudah ada undang-undang, sudah ada dari pemerintah, kita menerima anak tersebut, lalu bagaimana kita sebagai guru, jadi kita guru tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajar, jadi kita juga memahami karakteristik anak-anak kita, termasuk anak PDPD. Jadi sekarang namanya PDPD ya Bu ya, PDBK atau PDPD ya kalau sekarang ya Bu ya. Nah, itu menanggapi anak PDPD. Nah, seperti yang Ibu dosen sampaikan tadi, bahwa kita semua harus menerima, jadi kita tidak menanggulanginya sendiri, permasalahan tertentu kita tanggulangi sendiri. Kita punya orang tua, punya lingkungan, punya dari kesehatan, ya kan. Jadi kita bekerja sama.
dan juga mungkin kita perlu mengupgrade diri kita. Mungkin di Instagram ya ibu-ibu atau di sosmed banyak sekali ilmu-ilmu bagaimana cara penanganan anak-anak PD-PD seperti ini. Dan mungkin kita dari yang paling dasar kita memahami apa yang mereka butuhkan, dan insya Allah nanti kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu. Begitu Ibu. Luar biasa sekali, Bu Leni, Masya Allah. Udah berapa tuh bukunya yang udah dibaca? Kayaknya udah banyak ini. Udah update Instagram Iya, juga ya. Alhamdulillah pengalaman Ibu, Alhamdulillah di sekolah kami sudah inklusi dan saya juga termasuk GPK, guru pendamping khusus di sekolah saya. Oh, Dan berarti kami Ibu juga, shadownya ya? Masya Allah kami keren. gurunya juga Sedo juga, ada Sedo juga Ibu, ada beberapa Sedo juga di sini. Keren sekali. Ibu Leni kelompok berapa ini? Kita tunggu sekali presentasinya ini. Boleh Bu, sebenarnya PTT kami sudah siap Ibu, cuma kayaknya waktunya sedikit lagi ya Ibu ya. Kami Ya, kelompok ini kelompok 12, satu dulu, Bu. Tiga boleh, toh? Jangan Ya. kita borong. kami kelompok 12 Ibu. Oh, 12. Nanti Iya, Ibu terakhir. Widya boleh dibantu ya. Bu Widya kayaknya hari ini agak sibuk. Kemarin Bu Iya, Widya Ibu. kan standby nih. Kayaknya hari ini Bu Widya sibuk ya. Iya, disambi kerja ini, Bu. Kalau yang pertemuan pertama itu Bu Widya standby merespon semua. Nggak apa-apa Bu Widya, namanya hidup ada ritmenya. Kadang sibuk banget, Minta kadang sibuk izin, biasa. mohon. Maaf, Jadi Ibu. nggak apa-apa Bu Widya. Lanjut aja. Jadi Bu Widya nanti kalau sudah lapang, minta tolong ya Bu Widya dikoordinir saja untuk memastikan bahwa pada saat nanti giliran presentasi, mungkin 3 hari sebelumnya dicek dulu. Itu kelompoknya siap atau tidak. Seperti hari ini ternyata kelompoknya tidak saling berkomunikasi gitu. Jadi kalau Baik, Bu Widya Ibu. nanti lapang, Ya. boleh bantu koordinasi ya Bu. Boleh bantu. Terima kasih, Jadi kalau Ibu. misalkan Ya. nanti kelompok 2 ternyata belum merespon, belum mempersiapkan, jadi bolehlah nanti lanjut yang kelompok 3, gitu. Mana yang duluan siap. Jadi yang belakangan yang kira-kira masih sibuk banget, bisa kita beri tahapan. Benar Bu Reni, ya. Jadi kita nanti roker begitu. Jadi supaya pembelajarannya efektif. Ya, supaya hidup ya. Baik, Jadi Supaya hidup nanti diskusi kita gitu. benar Bu. Bu Leni nanti Bu Leni kalau misalkan Bu Leni terhambat buat PPT atau apa boleh direkam Bu. Dibuat video, mana tahu kan supaya kawan-kawan semua bisa melihat. Kalau di situ kira-kira ada admin IT-nya lebih mantap, Ibu letak di YouTube, kami nonton semua. Gimana Bu Leni kesehariannya luar biasa, pasti keren ini. Ya, alhamdulillah Bu, sehari-harinya sangat seru sekali Ibu-ibu. Iya kan Bu. Sangat seru, benar. Jadi kalau kita nyimak, kemarin itu kan ada saya share beberapa link YouTube, ada juga YouTube link-link yang lain yang lebih keren gitu. Jadi rata-rata guru-guru yang punya kelebihan luar biasa dengan menangani siswa-siswa yang luar biasa hebatnya ini gitu, dengan keistimewaan dan keunikannya, itu sangat nampak teduh sekali gitu ya. Pengendalian diri gurunya itu keren banget tuh. Saya nonton beberapa video, aduh, betul-betul tenang, menyampaikan dengan lugas begitu, karena setiap hari sudah terlatih menghadapi keberagaman siswa seperti itu. Begitu Sepertinya ya Pak saya Abdul harus Majid. belajar ya, Bu ya. Iya, Bu Rahmawati harus belajar. Pengendalian diri memang sangat penting sekali gitu. Baik siswa kita, peserta didiknya yang dihadapi anak-anak ataupun dewasa. Karena menghadapi mahasiswa juga butuh keterampilan khusus. Iya, tetap tenang, nyaman, tetap bahagia, tetap memahami dengan beragam respon dan juga karakternya ya. Karakter Gen Apalagi Z, kalau Bu. Mahasiswanya Gen Z ya, Bu. Iya, Bu Rahmati. Jadi kayak adik-adik reguler ini kan masih semester 3, mereka itu mayoritas ada yang Gen Z, ada strawberry, lain-lain lah. Kalau kuliah kan beda-beda usia ya, satu kelas. Jadi udah berapa pertemuan, nggak dibaca juga bukunya. Iya, nggak apa-apa. Pas ditanyain satu-satu, belum ngerti juga. Ya, nggak apa-apa. Kasih kesempatan lagi, tapi seperti kata Bu Reni, kata Ibu Sarah juga, tetap tegas. Nah, tegas ada, konsekuensi ada, tapi tetap disayang. Gitu kan Ulia?
Ya, Bu. Ulia udah baca berapa halaman? Ini ibu-ibu di sini paling sedikit sudah 1 bab. Udah selesai dengan keberagaman tanggung jawabnya. Gitu Ulia. Semangat ya. Iya, karena Bu. Gen Z ini ya begitulah Bu, kita harus paham. Intinya kita semua sebagai pendidik ya tetap harus berlapang hati sehingga hidup kita semakin sehat, semakin bahagia, dan semakin berlimpah berkah. Otomatis. Itu yang sering disebutkan kenapa pendiri itu nggak pernah tua. Gitu kan Bu Badaria? Ibu Badaria baru nongol nih. Nggak bersuara dari tadi Bu Badaria. Tapi mendengarkan Bu, ini lagi mual, pusing semua. Ibu hamil lagi? Tidak Bu, asam lambungnya kambuh. Oh, Bu, bukan karena kuliah kan Bu Badaria? Mungkin Tidak. karena kuliah tuh, Bu. Tidak. Oh Bu Badaria, kalau kuliahnya capek kan Ibu duduk di bawah tuh ya kayaknya ya? Ibu di bawah atau di kursi? Iya. Bu Badaria, boleh nanti Tak, sedia di teh lantai. anget, boleh teh putih anget, boleh dikasih teh manis, boleh jus, apalah. Pas mau kuliah di standby kan Bu. Kalau Ibu pas mau nyemil, misalkan pening ya, faktor udah lelah ya kan suruh kuliah lagi depan layar. Ibu tutup layarnya, izin bentar, ngunyah, boleh. Supaya tetap rileks. Itu ya Bu. Jangan sampai sakit lambung gara-gara tambah sibuk kuliah ya. Lelah di sekolah Bu, kami ada tim ambusmen datang. Oh, ada tim asesmennya. Iya Bu, sabar ya Bu. Iya, persiapan 3 minggu ke depan. Ya. Iya, selalu itu Bu. Saya juga pengalaman itu. Saya 6 tahun di lembaga penjaminan mutu. Setiap bulan selalu ada hari berhari pulang sampai malam mendampingi akreditasi. Udah saya rasakan itu. Semangat ya Bu. Iya. Ini diminumi air hangat pelan-pelan ya. Dimakani bubur atau labu kuning itu juga Kasih boleh. Bu. Sehat Bu Badaria, ibu-ibu yang lain yang sedang kurang sehat juga gitu ya. Bu. Mas Nuryati, Bu Rima, Bu Nani, Bu Rahmawati terutama juga. Jangan lupa dengan kesibukannya sehat. Insya Allah ya Bu. Doa yang Ya. sama Bu, doa yang sama. Iya Doa yang Bu, sama semoga terima Ibu kasih juga banyak. sehat. Iya, alhamdulillah, amin. Amin. Ibu-ibu semuanya masih ada pertanyaan lagi, Bu Nurmaini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah terjawab Bu. Sudah ya? Sudah terjawab dari rekan-rekan kita, dari Bu Reni sama Bu Sarah. Masukan itu sudah ada. Ibu, Mahasiswa reguler semua, Ibu ada yang izin ingin bertanya tanyakan? boleh? Apakah mungkin mau tanya tipsnya, ibu-ibu guru hebat, gimana? Sudah senior, kesibukan banyak, kok bisa bagi waktu tetap fokus belajar? Mungkin Ibu, ada yang izin mau bertanya tanya. boleh? Ini sudah banyak yang keluar ya, yang reguler. Nggak apa-apa, nggak sampai Masih, akhir Bu, masih berarti ada, Bu. dinyatakan tidak hadir ya. Nanti Ibu kita hadir, Bu. screenshot. Iya, Lisa, mau tanya Lisa? lembut tapi Ya Bu, mau nanya Bu. Ayo tanya. Ini anak kos ini dari gayanya. Iya Bu. Ya, tanya mau ke ibu siapa tanyanya? Mau nanya ke ibu-ibu yang ini Bu. Ibu-ibu RPL Ibu Bu. semua ini ibu-ibunya banyak, semuanya hebat-hebat. Iya Bu, mau nanya sama semuanya Bu. Perkenalan diri dulu lah, Lisa. Ya Bu, halo ibu-ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Lisa Afilia. Saya Asal? mahasiswa semester 3 Bu, PGSD. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Asal dari Ibu, mana Lisa Lisa? mau nanya. Asal dari mana, Kakak Lisa? Dari Aceh Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ya Bu. Ibu, Lisa mau nanya. Ya, Ini ibu kan udah pada berkeluarga, udah kerja. Terus ini cara mengatur waktunya biar bisa konsisten. Itu gimana Bu caranya? Pontang-panting mengaturnya. oke.
Kadang Ekstra mungkin kepala di lah. kaki, kaki di kepala. Tak terkirakan lagi. Jungkir balik. Kalau capek. Ibisin dulu. Kakak Bu Rima Lisa, Sintio, jujur kali ya Bu. Iya, Ibu Lisa, Nurmeni. mungkin Kadang jadi Bismillah, banyak Allah. pengeluaran, Bu. Tak Iya. sempat masak, beli lauk, tambah pengeluaran. Yang Ini didapat bukan tak ada, pengeluaran Masya bertambah. Allah. Ibu Rima. Jungkir balik. Iya. Ungkapan Iya. hati. Jadi Kak Lisa, mumpung masih muda, itu manfaatkan waktunya ya Kak Lisa. Ini kami udah Iya, Ibu. merasakan betapa susahnya belajar ketika usia itu sudah tidak muda lagi. Jadi dari pagi Iya, kami betul. kerja, ada yang sampai malam, kami sambil Zoom, tetap berusaha untuk konsentrasi mengikuti perkuliahan ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya Kak Lisa. Jadi Iya, jangan Ibu. Makasih, Ibu, sia-siakan buat waktunya tipsnya. ya. Oke, Iya, Ibu. semangat ya. Semangat, Bu. Ibu juga harus semangat ya, Bu. Siap-siap. Insya Allah. Makasih, Bu. Sama-sama. Iya, jadi Lisa itu tidak ada alasan, ya. Apalagi anak kos Iya, rumahnya Ibu. deket. Nanti uang kiriman lambat sedikit langsung males kuliah, ya kan? Nggak mood. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Lisa baik hati, Bu. Mantap, mantap. Berarti udah siap ya? Nanti hari Senin tinggal untuk ujian meet-nya. Insya Berarti Allah bakal banyak ini siap, udah Bu. dibaca sama Lisa. Oke, mind mappingnya berarti udah siap banyak. Keren-keren. Ya, jadi mahasiswa reguler semua perlu diketahui ibu-ibu ini, bapak ibu guru di sini yang luar biasa, bapak ibu guru ini difasilitasi pemerintah untuk berkuliah, untuk guru yang sudah senior. Jadi kayak Pak Abdul Majid, ya Pak, pontang-panting sambil jemput anak ke sana kemari, buka handphone lagi, baterai habis, mau sholat lagi, perut keroncongan, ngos-ngosan, harus fokus, segala macam. Tapi percayalah, untuk adik-adik mahasiswa yang luar biasa, semakin banyak tantangan dan tanggung jawab, semakin semangat. Iya, jadi kalau alasan-alasan kecil tidak lagi diperhitungkan itu. Begitu ya Bapak Ibu, cocok kan ya? Cocok, Bu. Saya. Cocok sekali, Bu. Apalagi besok tanggal 1 ya, Bu, tambah semangat. Iya, tanggal 1 untuk orang dewasa itu kan memang benar masuk rekening, nambah angka, tapi juga nambah kepentingan ya, Bu Hasnuriati. Nambah kepentingan Iya, Bu, artinya bayar dana, bayar harus rekening. membagi dan mencukupkan sampai tanggal 1 berikutnya. Iya, dengan kadang-kadang yang kebutuhan nggak tentu. Kadang-kadang anak minta A, minta B. Tuhan itu juga itu lebih banyak, Ibu. Iya. Benar. Jadi Lisa, jangan minta lebih-lebih ya. Iya, Ibu. Kalau udah dikirimi orang tua seberapa, dicantumkan. Ya Bapak Ibu, jika tidak ada, kita cukupkan hari ini ya. Ya, jadi intinya bahwa pendidikan inklusif ini betul-betul menerapkan keberagaman. Jadi implementasi saling menghargai dan berempati tentang keberagaman kondisi siswa. Nah, hal ini juga perlu kita pahami bahwa tidak bisa hanya peran pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah saja. Tapi keberhasilannya harus didukung dan kolaborasi dari beragam pihak. Iya, jadi Benar baik sekali. itu dari guru sebagai sumber daya pengajar dan pendidik di sekolah, staf di sekolah, kemudian lingkungan masyarakat luar, keluarga paling utama, begitu, dan teman-teman sekolahnya juga. Maka inilah perlunya kita mensosialisasikan lebih lanjut tentang pendidikan inklusif, sekarang termasuk kepada mata kuliah wajib di UMN Al-Wasliyah, khususnya untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sebab supaya mensosialisasikan lebih luas pentingnya
penerapan pendidikan inklusif dan pemahaman bersama, sehingga waktu best practice-nya, waktu penerapannya sama-sama sepaham dan sama-sama saling mendukung, tidak saling mencibir atau mendiskriminasi, sehingga harapannya di masa mendatang, generasi-generasi yang penuh keistimewaan itu tadi bisa betul-betul secara optimal kita kembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi sebagaimana tadi ibu-ibu guru yang lain menyampaikan bahwa ada kelebihan-kelebihan. Memang rata-rata setiap anak yang istimewa ini dengan anak berkebutuhan khusus, rata-rata semuanya punya kelebihan. Kan Bapak Ibu boleh mencari informasi seluas-luasnya ya. Ada yang mungkin anggota tubuhnya tidak lengkap, tapi bisa mampu melukis. Ada bahkan seperti anak yang autis, komunikasi saja tidak lancar, tapi bisa juga menghafal pelajaran, memecahkan rumus. Bahkan ada juga yang kategori katanya anaknya tidak mampu komunikasi, bahkan dihakimi sebagai anak yang idiot, sangat tidak bisa berinteraksi. Tapi nyatanya apa? Bisa menghafal 30 juz Al-Quran dengan lancar. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, artinya bukan anaknya yang berbeda atau aneh, tapi bagaimana kita sebagai lingkungan sekitar, bagian daripada masyarakat sosial, baik sosial di masyarakat umum ataupun di sosial masyarakat dalam konteks pendidikan, bagaimana cara kita secara optimal kita menggali ilmu pengetahuan lebih luas, sehingga kita bisa mendukung anak-anak yang memiliki kelebihan ini untuk kita bantu dia menemukan potensi diri, dan kita bantu mereka juga untuk mengoptimalkan kualitas dan kelebihan dirinya masing-masing. Jadi mungkin dari pertemuan kedua ini mungkin bisa lebih bertambah pengetahuan kita bersama bagi Bapak Ibu guru hebat luar biasa dan juga adik-adik mahasiswa yang sangat membanggakan. Tentunya setelah pertemuan ini nanti bisa bertambah wawasan dan nanti di masyarakat bisa disampaikan lebih luas agar kita tidak mendiskriminasi tapi sama-sama bergandeng tangan untuk mendukung mereka supaya mereka tidak down, tidak merasa asing, tidak merasa aneh, tapi mereka merasa istimewa. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk keaktifannya yang luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali karena sungguh di luar ekspektasi dengan guru-guru yang sangat luar biasa hebat dan juga adik-adik mahasiswa yang sungguh telaten menyimak semuanya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Tapi Pak Jauharsa dari tadi belum komen apakah Pak Jauharsa sehat kira-kira? Pak Jauharsa lagi camping itu, Bu. Habis camping pramuka jadi kelelahan, Bu. Baru pulang. Gitu. Pantaslah, biasa Bapak pembukaan kelas saja sudah aktif. Berarti Bapak sama Bu Widya sama-sama lagi padat ini, hektik ya. Kegiatan agenda ini. Oke, Pak, siap. Tetap jaga kesehatan ya, Pak Jauharsa. Ibu dosen. Iya, hadir. Ya, ini saya saking excitednya, jadi saya lupa absen di portal ini. Bagaimana Bu solusinya? Ya udahlah Bu, tadi pun saya tunggu-tunggu. Pertama saya mau masuk sudah saya tunggu sekitar 7 menit, baru 8 orang. Gitu. Rupanya saya tunggu masih sedikit juga, nggak apa-apa Bu. Ini kita cek dulu di layar ya. Jadi kalau boleh besok pakai alarm di handphonenya. Baik Ibu, ya Bu, mohon solusinya ya Bu, saya lupa ini. Iya, kan tadi Bu Rahmawati masih di sekolah sih Bu ya, mau presentasi lagi luar biasa. Iya. Nggak apa-apa Bu. Di rumah, mungkin nanti boleh lebih ini ya Bu, lebih disiplin lagi untuk absensi di portal. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Hari ini yang aktif-aktif pada lemes, Bu. Gantian Bu, gantian, nggak apa-apa itu Bu. Biasa hidup ini kan kadang panas, sejuk, kadang hujan badai gitu. Kasih terus latihannya Bu. Iyalah Bu, karena kan kita ini di ruang lingkup diskusi kita ini adalah semuanya manusia. Iya kan? Iya.
Kalau manusia ya tidak ada yang selalu sama. Kehidupan kan berubah-ubah. Hari ini mungkin sibuk sekali, besok sudah agak lapang, mungkin ini agak pening. Kayak ibu tadi udah agak lambung ya karena kelelahan. Nah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini saya screenshot sebentar untuk kehadirannya. Sedikit lagi. Ya, Bapak Ibu, boleh dibuka layar, kemudian memandang ke kamera dengan senyum semeringah bahagia. Boleh? Boleh. Ya. Bentar ya, saya hitung dulu supaya semuanya senyum di depan layar. Ya, mana tahu jadi obat untuk Bu Badaria. Habis ini Bu Badaria jadinya sembuh total. Amin. Ya. Ya, Pak Said Bujang. Iya, hari ini bapak-bapak agak kurang bersuara ya, mahal suaranya di pertemuan kedua. Mahal. Iya, mahal. Nanti di pertemuan ketiga, ibu-ibu kita giring ya, supaya bapak-bapak yang lebih dominasi bersuara. Pak Said Bujang jangan mahal kali suaranya ya, Pak. Pak Abdul Majid juga. Iya, aduh, Pak Bambang Sabto kenapa baru muncul?